Assalamualaikum Bu Dairah. Waalaikumsalam Bu Yeni. Halo Bu Dairah. Ya, halo Bu. Aduh, Ya, seger banget kayaknya Bu Dairah nih. apa kabar Iya. Bu Yeni? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bu Dairah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dairah, sesuai dengan rencana kita, ya Bu Dairah ya. Ya, eh Hari ini kita ketemuan untuk ngobrol-ngobrol sedikit ya. Bu Dairah udah siap kan waktunya ya? ya, siap Bu. Udah siap ya Bu Dairah ya. Ya, Bu Dairah, eh, terkait dengan rencana atau program yang sudah di apa kita tentukan bersama, eh, gimana nih, Bu Dera, ada yang bisa saya bantu nggak nih untuk melaksanakan apa yang sudah kita programkan? Ya, Bu Yeni, nanti saya kan akan melaksanakan coaching ya dengan Bu Acik ya, gitu. Hmm, hmm. Jadi kemungkinan setelah ini nih, setelah kegiatan ini dengan Bu Yeni, saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Acik. Seperti itu. Oh, coaching dengan Bu Acik ya. Bu Daira, ada hal-hal yang Bu Daira harapkan, bagaimana saya bisa membantu Bu Daira untuk mengembangkan kompetensi Bu Daira saat mengcoaching. Iya Bu, saya ingin mengembangkan salah satu kompetensi ya Bu ya, Mhm. yaitu kompetensi kehadiran penuh gitu. Karena terkadang saya tuh suka terganggu, cepat terganggu gitu ya Bu ya. Kalau Mhm. bahasanya Bu ini tuh ke distract gitu ya. Iya. Suka terganggu gitu kan, suka terganggu. Kadang tuh kalau mendengarkan orang berbicara, kadang tuh kurang fokus gitu. Orang udah Mhm. sampai menjelaskan ternyata cuman oh iya iya gitu. Kadang suka kaget gitu sampai ya, karena itu kompetensi saya tentang kehadiran penuh itu masih kurang. Mm-mm. Oke, berarti Bu Daira berharap ingin bisa mengembangkan presence-nya Bu Daira saat mengcoaching, gitu ya Bu ya. Iya Nah, Bu. Bu Daira karena satu kesadaran pada diri Bu Daira sudah ada, yaitu gampang terdistract, gitu ya, gampang teralihkan fokusnya. Em, Menurut Bu Daira, hal-hal apa yang kira-kira bisa Bu Daira lakukan untuk melatih kefokusan Bu Daira? Ya, yang saya mau lakukan sih ya Bu, yang pertama itu saya coba untuk mencari tempat yang nyaman. Ya, mencari Ya. tempat yang nyaman dan tidak terlalu berisik gitu. Biar saya bisa fokus Hmm. mendengarkan apa yang percakapan saya dengan Bu Acik gitu kan. Terus kedua saya coba untuk bersikap terbuka gitu, terbuka dengan Bu Acik dan berusaha untuk mendengarkan apa-apa yang nanti akan Bu Acik bicarakan dan juga saya coba untuk menghargai gitu ya. Arti menghargai itu mendengarkan secara penuh apa yang Bu Acik katakan nanti. Oke, ada tiga hal yang Bu Daira ingin lakukan biar mensupport presence-nya Bu Daira full gitu ya. Untuk tempat, Bu Daira sudah merencanakan tempat pertemuan dengan Bu Acik itu di mana Bu Daira? Iya, saya coba untuk merencanakannya sih di tempat perpustakaan ya, Bu, setelah Hmm. anak-anak pulang sekolah gitu. Jadi ketika anak-anak takutnya kan ketika masih dalam proses pembelajaran ada beberapa anak yang masih di perpustakaan. Nanti Mhm. kalau ketika anak-anak sudah pulang berarti kan perpustakaan itu udah tidak tidak didatangi oleh anak-anak lagi sehingga membuat saya nyaman. Saya merasa nyaman di tempat itu. Oke, di perpustakaan ya Bu ya. Itu janjian dengan Bu Acik jam-jam berapa di perpustakaan Bu? Nanti Bu sekitar jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Nah, untuk memakai perpustakaan sendiri, eh, apa yang harus Bu Daira lakukan? Apakah ada pihak-pihak yang perlu dihubungi atau perizinan atau apa itu persiapannya gimana Bu Daira? Saya coba nanti meminta izin dengan pihak kepala perpustakaannya, Bu. Gitu, untuk meminta izin untuk menggunakan perpustakaan ini seperti itu. Oh, oke. Oke, jadi insya Allah sudah ini ya, sudah terencana dengan baik ya di perpustakaan jam 2-an, kemudian sebelumnya Bu Daira melakukan perizinan dulu dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepala perpustakaan. Iya, Bu Daira, kemudian untuk melengkapi presence-nya Bu Daira nanti pada saat ketemu sama Bu Acik nih, gitu kan, tempatnya udah enak, ya kan, jamnya juga udah nyaman, izin udah ada.
pas ketemu sama Bu Acik nih, kira-kira apa nih yang harus Bu Daira lakukan pertama untuk bisa tune in ke Bu Acik nih? Iya, terus mencoba untuk bersikap terbuka ya Bu, gitu dengan Bu Acik, coba biar saya pengen Bu Acik tuh merasa nyaman dengan pembicaraan saya gitu kan. Dan coba untuk membuat semua suasana menjadi rileks, tidak terlalu tegang. Oh iya, untuk membuat suasana nyaman menurut Bu Daira yang seperti apa suasana nyamannya itu? Ya, dari pembicaraan sih Bu, dari bahasa-bahasanya, mungkin bahasa-bahasa yang saya gunakan, bahasa-bahasa yang mungkin eh, bisa dimengerti Bu Acik gitu ya, dimengerti bisa Bu Acik dengan bahasa yang sehari-hari seperti itu. Sehingga agar pembicaraan ini mengalir begitu saja gitu. Iya, jadi budaya ingin menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, gitu ya. Iya, Bu ya. Oke. Dari kemudian untuk hal-hal lainnya ada lagi Bu Daira yang bisa merilekskan Bu Daira sendiri sehingga saat Bu Daira rileks, Bu Acik juga rileks gitu. Ada lagi hal Sembari yang ngopi kali ya Bu. itu Sembari ngopi. asik kayaknya kalau di Sembari, ngobrol ada kopinya gitu ya Bu Daira ya. Kopi iya nggak Bu. lengkap kalau nggak ada snacknya ya Bu Daira ya. Iya. Iya, oke, oke. Saya rasa kalau Bu Dera bisa menggambarkan nanti nih pertemuan Bu Dera dengan Bu Acik pada saat mengcoaching, itu gambaran Bu Dera seperti apa? Gambarannya ya, pertama dari saya lihat dari saya sendiri, saya tuh ingin eh, saya bisa hadir mindfulness gitu, hadir penuh dengan pembicaraan tersebut, bisa eh, fokus dan mendengarkan mendengarkan perkataan Bu Aci, terus menunjukkan sikap terbuka gitu ya. Terus saya sih berharap seperti itu Bu, dan pembicaraan ini mengalir begitu saja Hmm, dan Bu Aci bisa menemukan solusinya sendiri. Gitu. oke, sip. Bu, nanti kan bagaimana nih Bu Dera berharap saya, kan nanti kan saya ikut mengamati Bu Dera ya untuk melakukan proses coaching. Nah, harapan Bu Dera, saya saat mengamati Bu Dera, itu harapannya Bu Dera saya bagaimana mengamati Bu Dera, harapannya Bu Dera. Apa yang harus saya lakukan harapannya Bu Dera saat mengamati? Ya, saya berharap nanti ketika Bu Yeni mengamati saya berharap Mhm, Bu Yeni bisa mengamati secara penuh gitu. Jadi agar Bu mhm. Yeni itu bisa menemukan kekurangan-kekurangan saya seperti apa dan hal-hal apa yang harus saya pertahankan dalam coaching tersebut. Oke, baik. Ya, insya Allah saya akan siap, Bu. Siap menghadirkan diri saya secara penuh untuk mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Acik nanti. Dan mudah-mudahan saya bisa melihat kelebihan Ibu justru ya, gitu. Amin. Melihat banyak kelebihan Ibu, dan kalaupun saya nanti ada hal-hal yang sifatnya umpan balik, saya juga akan sampaikan secara objektif ya, Bu Daira ya. Iya, Bu Terima Daira. kasih Bu Yeni. Ya, Kalau boleh, Bu Dera mentargetkan nih dari 0 sampai 10. Nanti pertemuan Bu Dera, coaching Bu Dera dengan Bu Acik itu di angka berapa Bu Dera ingin pasang target ya? targetnya saya sih inginnya 8 Bu. Oh iya, oke keren nih udah 8 nih. Mudah-mudahan bisa Dicatat ya ya, Bu. bisa, insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa, oke? Oke, untuk angka 8 itu hal-hal apa yang udah Bu Dera siapkan untuk Bu Acik? Ya, yang saya siapkan itu pertama mental ya Bu ya. Mhm, Ya, terkadang kan siapa yang kita coaching itu belum tentu pemahamannya tuh di bawah kita. Terkadang mhm, yang kita coaching itu ternyata wah, Bu Ajik lebih hebat nih dari saya ini dari hasil-hasil pemikirannya gitu. Pertama mhm, yang saya siapkan itu adalah mental. Bagaimana saya mhm, bisa membuat pembicaraan itu bisa mengalir begitu saja dan saya juga tidak mhm. mendikte Bu Acik gitu kan ya, tidak mendikte Bu Acik, tapi saya ingin menggali menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Bu Acik. Oke, sip. Udah keren persiapannya. Mudah-mudahan berhasil.
Dan selamat melakukan coaching. Nanti jam 2 saya akan berada di perpustakaan. Bu Daira tenang aja. Saya akan menjadi invisible, tidak terlihat seperti hantu ya. Tapi saya akan mengamati dan itu janji saya untuk Bu Daira. Oke, semangat Oke. melakukan coachingnya Ya. dan selamat mencapai targetnya. Terima kasih Bu Daira ya. Sampai ketemu nanti jam 2. Oke? Terima kasih kembali Assalamualaikum. Bu Yeni. Waalaikumsalam. Bu Acik. Ya, halo Bu Dera. Halo Bu Acik. Bu Acik apa kabar Bu Acik? Alhamdulillah sehat. Bu Dera bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Bu Acik, kemarin kita udah janjian ya Bu Acik ya Hmm, untuk ngobrol-ngobrol ya. Heeh. Bu iya Acik, Bu. saya tuh udah coba menyediakan tempat ya biar kita tuh ngobrolnya tuh enak gitu ya. Saya sih mau menyarankan di perpustakaan. Gimana Bu Acik mau di situ? Iya, boleh. Ayo Bu, Oke, kita ya, ke ya. perpustakaan. Ya. Oke, ya. Oke, alhamdulillah ya Bu Acik. Rasa nyaman nggak Bu Acik di sini Bu Acik? Alhamdulillah Bu. Ya, Sepi ya kita di sini ya. sep- Jadi saya bisa curhat nih sama Bu Daira. iya. Biar saya juga bisa mendengarkan penuh ya, mendengarkan Bu Acik dengan baik gitu. Gimana gimana Bu Acik? Apa nih Bu Acik yang mau disampaikan? Iya nih Bu Daira. Saya itu lagi pusing sama anak murid saya di kelas ya. Saya kan ngajar kelas 4 ya. Tapi ada masih ada 3 orang yang membacanya itu masih dieja. Jadi Hmm. saya pikir kok bukannya menyalahkan yang sebelumnya ya, cuma saya begini, kok kelas 4 masih ada ya anak yang gimana ya Bu ya? Bingung saya Bu. Sedangkan Bu kan Acik, materi di kelas 4 itu ya, maaf tadi agak ya. terputus. Oh Tadi iya, agak, heeh. gimana Bu Acik 3 orang Iya, membaca di iya Eja? ada di kelas saya mengajar kelas 4, cuma ada 3 orang di kelas saya yang masih belum membaca secara lancar begitu. 3 orang tersebut membacanya masih dieja gitu. Sedangkan menurut saya ya untuk materi di kelas 4 itu kan sudah harus memerlukan kemampuan siswa yang lancar membaca begitu Bu Daira. Jadi aduh saya pusing Bu Daira. Gimana ya Bu? Oke, gitu ya Bu Acik ya tentang 3 anak yang Iya, masih heeh, bacanya belum lancar ya. Bu Acik, iya. kira-kira Bu Acik coba udah konfirmasikan atau mengkomunikasikan dengan dengan guru sebelumnya, udah apa belum? Nah itu Bu, eh, untuk mengkomunikasikan dengan guru sebelumnya karena jadwal gurunya itu setelah mengajar kebetulan padat, ada kegiatan, jadi saya belum sempat nih ketemu sama guru sebelumnya. Jadi belum ada komunikasi antara saya dengan guru sebelumnya, gitu Bu. Wah, oke deh, berarti belum ada komunikasi ya Bu Acik ya. Bu Acik, dengan Ya. 3 orang yang masih belum membaca lancar, kira-kira di situasi di kelasnya seperti apa tuh Bu Acik? Ketiga anak tersebut. Nah, ini Bu, untuk pembelajaran di kelas ya, karena ketiga anak ini membacanya belum lancar, jadi ketika saya ingin menerapkan literasi pada siswa itu saya merasa susah ya. Jadi Hmm. mereka itu belajarnya selalu tertinggal gitu Bu. Apalagi kalau untuk menjawab soal cerita ya, karena mereka membacanya belum lancar, jadi membutuhkan waktu yang lama tuh untuk menyelesaikan soal-soal itu. Bahkan kadang ketiga anak tersebut bukunya masih kertas polos gitu, Bu. Tidak ada iya, tidak ada jawaban sama sekali gitu. Oh, gitu ya.
Oke Heeh. deh, berarti situasinya seperti itu ya di kelas ya Bu Acik ya. Iya. Anaknya agak kesulitan dalam literasi ya, dan agak kesulitan juga untuk menjawab soal-soal cerita ya. Iya, Bu Acik, apa sih yang Bu Acik harapkan dari ketiga anak tersebut? iya. Eh, karena saya mengajar di kelas 4 ya Bu ya. Jadi harapan saya ya mereka bisa membaca dengan lancar gitu Bu untuk dapat mengikuti pembelajaran di kelas 4 begitu. Oke, Ya, harapan saya baca itu. dengan Heeh. baca dengan lancar ya Bu ya. Ada Iya, lagi Bu? iya. Selain itu, ketiga anak tersebut juga bisa mandiri menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya itu sendiri gitu, mengerjakan sesuatu dengan sendiri gitu, Bu. Oke. Oke, berarti harapan Bu Acik itu mereka bisa membaca lancar dan bisa mandiri dalam mengerjakan apa yang ada di kelas ya Bu ya. Oke, Bu Ya. Acik, dari permasalahan ini dan harapan-harapan yang Bu Acik tadi utarakan, kira-kira ada nggak rencana Bu Acik nih ke depannya, oh saya pengen seperti ini agar harapan Bu Acik itu tercapai gitu. Ya, untuk mencapai harapan saya ya, supaya anak tersebut bisa membaca, saya eh, melakukan rencana. Yang pertama, saya tentunya ingin mengetahui ya latar belakang dari ketiga siswa tersebut. Kenapa sampai di kelas 4 kok kemampuan membaca mereka masih seperti itu gitu. Jadi, saya akan memanggil orang tuanya supaya saya bisa melihat pembelajaran anak tersebut di rumah seperti apa begitu. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi dari orang tuanya, saya eh, akan memanggil secara pribadi ketiga anak tersebut ya. Jadi Ya, supaya saya juga dapat mengetahui nih kehambatan-hambatan atau tantangan apa sih yang dihadapi anak tersebut secara pribadi gitu sehingga sampai dengan keadaan sekarang anak tersebut tidak lancar dalam membaca gitu, Bu. Kemudian saya ingin melaksanakan jam tambahan untuk ketiga anak tersebut dalam bengkel baca, memasukkan ketiga anak tersebut dalam kegiatan bengkel baca gitu. wow, ada program belajar baca ternyata ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Mantap. Oke, ada lagi gak Bu Acik? Kan tadi kan Bu Acik tadi rencananya ini ada tiga nih ya. Pertama, mengundang orang tua murid untuk mengetahui latar belakang mereka seperti apa dan bagaimana sih mereka kalau belajar di rumah gitu ya. Yang kedua itu coba untuk memanggil ketiga anak tersebut ini secara face to face, menanyakan kendalanya seperti apa gitu ya. Ketiga itu Bu Acik ingin memasukkan ketiga anak ini ke bengkel baca ya, jam tambahan untuk Iya. menambahkan pembelajaran terhadap ketiga anak tersebut. Kira-kira selain tiga rencana ini, ada nggak rencana lain yang Bu Acik akan lakukan? Ya, rencana lain yang saya akan lakukan sepertinya saya harus mengkomunikasikan dengan wali kelas sebelumnya ya Bu ya. Bagaimana dan mengapa anak tersebut kondisi belajarnya seperti itu gitu. Saya harus mengkomunikasikan dengan wali kelas sebelumnya dan saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah supaya mengeluarkan surat panggilan untuk orang tuanya datang ke sekolah. Begitu Bu Daira. Oke, berarti coba untuk mengkomunikasikan dengan wali kelas serta melibatkan kepala sekolah juga ya Bu ya untuk membuat surat undangan ya, Ya, izin untuk membuat surat undangan. Berarti secara tidak langsung Bu Acik itu melibatkan pihak-pihak yang tadi Bu Acik sebutkan ya. Yang iya, tadi murid, terus orang tua, terus wali kelas sebelumnya serta kepala sekolah. Ah, kira-kira dari rencana-rencana yang tadi Bu Acik lakukan nih, yang akan Ibu Acik lakukan, kira-kira Bu Acik nih sekarang nih ya, sekarang itu ada dari target satu, dari nilai 1 sampai 10, Bu Acik ini kira-kira saat ini berada di posisi berapa kondisi anaknya?
kalau kondisi anaknya karena membacanya masih mengejek ya, masih belum lancar. Jadi menurut saya sih kondisi anak tersebut masih di bawah angka 5, Bu. Masih di angka 4 ya. Gitu. 3 atau 4 ya Bu Acik ya? Bu Acik, Ya, iya. 3 atau 4 ya Bu Acik ya? ya, Bu. Iya. Bu Acik, sinyal saya atau sinyal Bu Acik nih yang agak-agak ini? Oke, 3 atau 4 ya? Bu Daira sinyalnya hilang ya. Oh, sinyal saya ya? Oh, di angka 4, Bu. Angka 4, Mm. oke. Bu Acik bisa mendengar suara saya apa belum? Maksudnya suara saya lancar atau gimana? Di angka 4, Bu Daira. Angka 4, Ya, oke. iya kayaknya bergantian. Oke. Bu Acik, iya ya. Maaf soalnya hujan jadi agak-agak kurang ini sinyalnya kurang bagus. Oke Bu Jelas. Acik, tadi Bu Acik sudah mengutarakan semuanya ya. Kira-kira Bu Acik sampai dari pembicaraan kita Ya, ini gimana perasaan Bu Acik? ya saya sih merasa lega ya Bu ya karena eh, saya udah Bu Acik, maaf, kayaknya gitu sinyal saya ya. Suaranya perasaan terputus-putus. saya. Kayaknya sinyal saya ya. Enggak, Suara terputus-putus. sinyal Ibu Daerah jelas, tapi suara Bu Acik Oh, terputus. Berarti kayaknya dari oh gitu. sinyal Bu Iya, Acik. Bu, Ini udah jelas. Oh, Oke, ya, terputus. masih. oh oh gitu. Cuma di sini, halo, udah jelas Bu Daira? Ya, oke, sip. Halo, Ya, Oke, sudah jelas, sudah jelas. udah Bu, ya, udah jelas. iya. Ah, ah. Tadi jadi perasaan saya ini sekarang merasa lega Bu karena saya sudah melakukan coaching dengan Bu Daira. Saya sudah curhat sama Bu Daira tentang yang masalah saya hadapi di kelas saya gitu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Semuanya sudah jelas ya Bu. Tadi 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 Ibu sudah mengutarakan kondisi awal ya dengan 3 orang yang membacanya masih dieja. Terus coba Ibu mengeluarkan harapan-harapan Ibu yaitu agar anak tersebut bisa membaca dengan lancar dan bisa mandiri gitu dalam proses pembelajaran. Terus tadi Ibu juga sudah mengutarakan apa rencana apa yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah memanggil orang tua untuk mengetahui latar belakang anak tersebut dan eh, seperti apa pembelajaran di rumah. Terus yang kedua adalah memanggil ketiga anak tersebut secara face to face untuk menanyakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi. Yang ketiga, menambah jam pelajaran untuk ketiga anak tersebut dengan memasukkan ke bengkel baca. Yang keempat, mencoba mengkomunikasikan dengan wali kelas sebelumnya untuk mencari informasi-informasi tentang ketiga anak tersebut dan meminta izin kepala sekolah untuk mengundang orang tua murid tersebut ya dengan target dari 4 ke berapa Bu Acik? Iya, setelah saya melakukan usaha-usaha atau strategi saya itu, saya berharap kemampuan anak itu meningkat dari 4 ke 7 gitu Bu. 4 ke 7, oke. Jadi prosesnya ada kayak gitu ya Bu ya, dari 4 ke 7 ya ya. Ya, Oke, oke Bu Acik, semoga apa yang Bu Acik rencanakan ini dan Bu Acik targetkan serta Bu Acik sudah melibatkan mencoba untuk melibatkan beberapa pihak. Semoga apa yang Bu Acik rencanakan ini tercapai dan target yang Ibu Acik inginkan juga tercapai. Semangat ya Bu Acik. ya terima kasih Bu Daira. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Daira.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yeni. Aduh, saya kembali lagi nih. Tadi udah sempat jadi hantu di perpustakaannya Bu Daira ya. Udah udah mengamati proses coachingnya Bu Daira dengan Bu Acik. Sekarang saya jadi bidadari, menjelma jadi bidadari. Bu Daira, kita Ya, lanjutkan Bu. ya, Bu Daira ya. Ya, iya, Bu. Eh, eh. Heeh. Setelah saya tadi melakukan pengamatan terhadap proses Bu Daira, boleh nih saya nanya dulu ke Bu Daira. Eh, Boleh, Bu. Menurut Bu Daira, bagaimana Bu Daira menilai diri Bu Daira sendiri terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Bu Acik, Bu? Iya, tadi ya Bu, saya udah ketemu Bu Acik di perpustakaan gitu ya, dan coba Hmm. untuk ngobrol-ngobrol ringan, dan pada akhirnya eh, Bu Acik berbicara gitu tentang kendala-kendalanya beliau gitu ya. Di sini Bu Acik tadi mengutarakan tentang masalah-masalahnya, yaitu masalahnya itu tentang tiga orang anak masih diejek gitu. Dalam pembicaraan awal dari pembicaraan itu saya merasa tegang ya Bu. Tadi yang sudah saya keluhkan di awal sama Ibu gitu ya. Saya merasa saya bisa atau tidak ya gitu kan. Kalau dibanding Bu Acik, yang saya lihat Bu Acik kan lebih dari saya gitu kan ya. Tapi saya coba gitu, saya coba untuk melakukan percakapan dengan Bu Acik. Alhamdulillah percakapannya mengalir begitu saja dan membuat saya enjoy gitu. Seperti itu, Bu. Oh, oke. Berarti kalau di scorein nih dari yang Bu Daira rencanakan tadi, skor pada saat merencanakan ini kan sudah punya target. Sekarang bagaimana menurut Bu Daira ketercapaian Yang target saya yang tadi? ya, yang saya rasakan ya, Bu, yang saya coba bercermin dari diri saya sendiri, saya rasa targetnya sudah mencapai gitu. Sudah mencapai target tersebut gitu. Hmm. Sudah mencapai ya, berarti ya. Sudah. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Terus saya minta izin nih Bu Daira. Hmm. Hmm, Bu Daira, mudah-mudahan berkenan ya saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan yang saya lakukan. Boleh Bu Daira? Silakan, Bu. Oke. Yang pertama, saya mengamati bahwa proses Bu Daira eh, melakukan coaching dengan Bu Acik yang Bu Daira katakan Bu Daira ingin mengembangkan kompetensi Bu Daira dalam hal presence-nya Bu Daira pada proses tersebut, eh, itu dalam pengamatan saya Bu Daira sudah cukup berhasil ya Bu ya untuk berfokuskan diri, memfokuskan diri pada secara penuh pada proses coaching. Itu karena Bu Dera sudah menyiapkan beberapa hal yang bisa mensupport Bu Dera tadi. Tempatnya udah asik ya, perpustakaan virtual gitu ya. Terus jamnya juga udah oke, di saat Bu Daira juga udah bisa fokus dengan Bu Acik berdua saja gitu. Terus apa? Dan Bu Daira saya lihat juga sudah memposisikan Bu Daira itu eh, setara dengan Bu Acik. Artinya saya melihat di situ ada kemitraan yang saya lihat Bu Daira enjoy gitu ngobrolnya sama Bu Acik, nggak merasa Bu Acik itu di atasnya Bu Daira. Sehingga tadi betul apa yang Bu Daira bilang, ngalir gitu pembicaraannya. Karena sama-sama nyaman, saya lihat. Kemudian yang saya perhatikan juga kemampuan Bu Daira dalam menangkap kata kunci yang diceritakan sama Bu Acik itu sudah sangat baik. Bu Daira sudah bisa menangkap tadi keresahannya Bu Acik dengan tiga siswanya yang belum bisa membaca ya. Kemudian Bu Daira sudah bisa melanjutkan bertanya beberapa hal terkait dengan kelanjutan dari keresahannya Bu Acik, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu cukup berbobot Bu untuk diajukan, sehingga membuat Bu Acik tadi berpikir gitu, apa jawaban dari
pertanyaan lanjutan dari Bu Daira. Jadi itu justru jawabannya berasal dari Bu Acik sendiri, which is itulah tujuan kita dalam melakukan coaching, bukan ya Bu ya? Gitu. Iya, betul, Bu. Ah, ah. Kemudian saya lihat juga Bu Daira menunjukkan respon yang baik gitu ya kepada Bu Acik dengan menyiapkan telinga, menyimak dengan rasa gitu ya. Sehingga Bu Acik merasa eh, nyaman gitu ngobrol sama Bu Daira. Kemudian eh, pengamatan lainnya barangkali apa eh, dengan menggunakan rasanya itu bisa Bu Daira tambahkan lebih lagi jika Bu Daira menggunakan atau lebih memaksimalkan pandangan mata Bu Daira gitu ke wajah cantiknya Bu Acik ketika bercerita, memperhatikan bagaimana raut wajah Bu Acik saat bercerita, which is itu apa ya, menggambarkan emosinya Bu Acik saat menceritakan itu. Eh, Mudah-mudahan Bu Daira tuh ke depan bisa lebih menambahkan itu, menyempurnakan presence-nya Bu Daira gitu. Kemudian boleh sih kita mencatat menurut saya ya keterangan apa-apa yang dilakukan, apa yang diceritakan Bu Acik, eh, apa sebisa mungkin saya rasa kita mencatat tapi tetap memberikan perhatian kepada Hmm. si Koci gitu, kepada Bu Acik ya, tetap memberikan perhatian dengan memandang wajahnya gitu kan. Tapi kita tetap juga tetap harus ini ya merekam dengan mungkin kalau kita membutuhkan ya merekam dengan tulisan juga no problem gitu. Eh, Diiringi dengan perhatian yang tidak berkurang kepada Koci. Itu Bu Daira. Jadi eh, mudah-mudahan apa umpan balik yang saya berikan ini bisa di kemudian hari bisa eh, sedikit banyak bermanfaat untuk Bu Daira dan saya juga kita saling mengingatkan ke depannya menyempurnakan apa yang sudah baik pada diri kita. Overall, Iya. eh Amin. iya, overall sih saya seneng gitu ngelihat proses kopi Bu Daira dengan Bu Acik ya enak banget nyaman. Tapi tadi kayaknya kurang kopi deh kayaknya. Iya, hujan-hujan Kopinya lagi ya, belum. Bu ya. Tuh harusnya enak kalau beneran ada kopi itu Bu Daira. Saking mempersiapkannya sampai lupa kopinya kayaknya. Iya, Mungkin benar, itu Bu. bisa ditambahkan jadi listing satu lagi tuh kopi sama Sip. snack jangan lupa. Biar lebih enak ya, Berca- Bu, ngobrolnya ya. Iya, bercanda ya Bu Daira ya biar kita nggak Nggak tegang apa-apa. juga. Ya, jadi Iya, overall Bu. sih hmm, saya sangat apa bersyukur ya. Saya sangat memotivasi Bu Daira menurut saya sudah bisa mengembangkan tadi seperti yang Bu Daira rencanakan. Bu Daira pengen presence-nya itu dirasakan juga oleh Bu Acik. Saya yakin Bu Acik juga merasakan sebab Bu Acik itu ngalir aja gitu ngobrolnya ke sama Bu Daira. Itu tandanya menurut saya itu Iya. tandanya kehadiran kita sudah dirasakan oleh si Koci. Dan Iya. Bu Acik juga eh, bisa mengungkapkan solusi dari apa yang diresahkan oleh Bu Acik sendiri tanpa harus Bu Daira memberitahu harus apa. Dan solusi itulah hasil dari coaching kita. Saya rasa Bu Daira udah berhasil jempol buat Bu Daira. Jadi target dari Bu Daira saya juga ingin menambahkan jangan 8 lah, 9 kayaknya udah bisa itu Bu Daira. Oke. Saya rasa itu Bu Daira, apakah Bu Iya, Daira Bu. ada Iya. ada Kak, eh, komentar kembali atas hasil pengamatan saya? Ya, terima kasih Bu Yeni atas hasil pengamatannya. Semoga ke depannya saya bisa lebih baik lagi gitu ya. Tadi kenapa saya coba untuk menulis gitu ya. Karena kan tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, kehadiran penuh gitu ya. Jadi
takutnya ada yang terlewat gitu ya apa yang diucapkan oleh Bu Acik, sengaja saya tulis gitu biar saya ingat-ingat lagi gitu ya. Iya. Tapi memang emang yang tadi masukan dari Bu Yeni itu cukup baik buat saya rasa gitu ya karena memang ketika kita berbicara atau apalagi untuk kompetensi kehadiran penuh gitu ya, ya emang perlu adanya face to face gitu ya, apa ada kontak mata seperti itu. Terima Iya. kasih Bu Yeni. Sama-sama. Nah, untuk ke depannya Bu Dera, apakah Bu Dera punya keinginan lebih lanjut pengembangan kompetensi terkait dengan coaching, apalagi yang ingin Bu Dera kembangkan di masa yang akan datang? Iya, tadi setelah saya berbicara dengan Bu Acik, ada satu hal yang kendala yang saya hadapi gitu ya. Yang tadi saya hadapi itu saya agak kesulitan dalam menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari situ saya pikir kayaknya ini kompetensi yang selanjutnya harus saya kembangkan, Mhm. gitu Bu. Oke deh, mudah-mudahan Bu Daira bisa mengembangkan lebih lanjut ya dengan praktek-praktek coaching lainnya. Next time kalau misalkan ada waktu, saya dengan sangat senang hati apabila Bu Daira mau sharing-sharing lagi sama saya gitu Bu Daira. Kita sama-sama Ya belajar pasti ya. Bu. Kita gantian Ya, nanti, oke Bu Daira. Eh, ya makasih Bu Eni. saya rasa itu dulu ya Bu Daira. Ada lagi yang ingin Ya, Bu Daira sampaikan? udah cukup Bu. Udah Udah. ah, Oke. udah Mm-mm. udah merasa puas. Alhamdulillah. Dengan Sam, masukan-masukan dari Bu Yeni dan iya, apa umpan balik dari Bu Yeni. iya, oke. Terima kasih sekali Bu Dera. Sampai ketemu kita di program berikutnya ya Bu Dera ya. Dan jangan lupa setelah Bu Dera melaksanakan supervisi nanti dengan Bu Acik selanjutnya, boleh kalau mau bercerita-bercerita lagi saya siap ya Bu Dera ya. Oke, Oke, ya, ya sampai Bu. ketemu Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.